Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baiklah, di video ini kita akan melihat cara penggunaan aplikasi Edmodo pada laptop atau personal komputer kita. Yang perlu kita ketahui itu, untuk masuk ke aplikasi Edmodo, ada dua bentuk kita bisa join, yaitu kita sebagai guru dan sebagai siswa. Di sini saya akan menjelaskan dulu bentuk join itu jika kita masuk sebagai guru. Nah, ada beberapa bagian yang nanti akan kita pelajari. Bagian pertama itu, kita harus membuat akun atau account Edmodo sebagai guru. Nah, caranya, kita buka browser. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Lalu, di sini, paling atas ini, kita ketik alamatnya, yaitu edmodo.com/, lalu enter. Kita tunggu beberapa saat, tampilannya kira-kira seperti ini. Lalu, ini kan kita perhatikan bahasanya bahasa Inggris. Kalau teman-teman kurang paham mengenai bahasa Inggrisnya, kita bisa ganti bahasanya ke Indonesia. Nah, caranya itu, tinggal scroll ini ke bawah. Nah, ini seperti ini. Yang paling kiri ini, kita tinggal klik aja. Ambil pengaturan bahasa Indonesia. Nah, dia kebetulan paling atas. Kita klik yang bahasa Indonesia. Lalu, kita kembali ke atas. Dia sudah berubah ke bahasa Indonesia. Dan selanjutnya kita akan mendaftar akunnya. Caranya klik yang ini. Sign up a free account. Oke. Nah, kita kan ini ceritanya masuk sebagai guru. Jadi kita pilih yang paling atas, teacher account. Oke. Lalu, kita pilih lokasi. Kita klik Indonesia. Oke, klik berikutnya. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu, kita mengisi data ini. Alamat surel itu alamat email ya teman-teman. Kita klik alamat email kita. Misalnya, saya ambil kata sandi sesuai. Oke. Nah, di sini kan ada kolom kode sekolah. Ini nggak wajib ya, karena kan kita belum jadi guru di suatu sekolah, jadi nggak tahu kita kode sekolahnya, gitu. Jadi kita langsung aja klik selanjutnya. Oke, kita tunggu. Nah, lalu dia akan muncul seperti ini. Ini artinya udah masuk pemberitahuan ke email kita tadi. Jadi kita langsung cek. Di sini saya coba cek ke email. Cek ke emailnya masing-masing, dia akan muncul pemberitahuan untuk mengkonfirmasi email kita ini akan dibuat menjadi akun Edmodo, gitu. Nah, di sini ini ada terbaru. Oke, ini dia. Tampilannya itu seperti ini kalau dia memberitahukan akan dikonfirmasi. Kita klik aja confirm my email. Oke, sukses. Nah, langsung kita klik next. Nah, tahap terakhir kita disuruh mengklik profil. Nah, detail ini itu di diri kita ini. Apakah Mister, Mrs, atau dokter? Kita pilih yang ini, Miss. Oke, first name, nama pertama itu sesuai nama kita, last name juga. Oke, selesai. Oke, sudah selesai. Nah, tampilan akun Edmodo itu seperti ini, bisa kita lihat. Nah, di sini kan kita belum punya foto profilnya. Teman-teman bisa ubah foto profilnya, nanti tinggal klik aja view profil. Di sini kita bisa ubah foto kita. Teman-teman bisa ambil foto masing-masing lalu diletakin. Oke, cukup sekian untuk membuat account dari aplikasi Edmodo sebagai guru. Oke, kita masuk ke bagian keduanya. Tadi kan bagian pertama membuat akun sebagai guru dalam Edmodo. Sekarang di bagian kedua ini, kita membuat kelas di dalam akun kita sebagai guru. Nah, caranya, tunggu, sebelum itu, ini kan masih dalam berbahasa Inggris. Teman-teman bisa ubah ke dalam bahasa Indonesia. Kita klik atau pilih aja dari sini. Language, ini, lalu atur menjadi Indonesia. Kita tunggu proses. Nah, kita kembali ya, cara membuat kelasnya itu tadi.
kita klik kelas di sini, pojok kiri atas. Lalu, ini kita X-kan dulu. Lalu kita klik buat kelas baru. Nah, kita tentuinlah nama kelas kita. Misalnya kita mau buat untuk kelas, kita sambil ketik kelas 10 A misalnya, 1 SMA. Terus untuk gambarkan kelas Anda, ini terserah teman-teman. Ini kayak deskripsi dari kelas kita gitu. Boleh kosong, boleh juga diisi, tergantung kita. Lalu ini saya mau buat kosong. Kita beralih ke berikutnya, pilih jenjang. Sesuai sama nama kelas 10, berarti otomatis jenjangnya kelas 10. Oke, lalu mata pelajaran. Misalnya kita mau yang matematika, kita pilih matematika. Oh, kita disuruh lagi memilih materi dalam mata pelajaran. Misalnya, kita ambil semua juga boleh. Kita misalnya mau ambil semua materi, ya berarti kita pilih semua. Kalau misalnya mau beberapa, mau satu aja, kita pilih yang mana itu. Misalnya kita mau ambil yang trigonometri. Tinggal pilih yang trigonometri. Oke, langsung selesai, kita klik buat. Oke, ini kita X-kan dulu. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kelas 10A, ada nama guru dan pelajaran matematika. Oke, sampai sini udah selesai dalam membuat kelas di Edmodo kita. Bagian yang selanjutnya, bagian ketiga yaitu mengundang atau memasukkan siswa-siswi kita ke kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, caranya itu cukup mudah. Ada 2 cara. Yang pertama itu dengan menggunakan kode kelas. Ini kode kelas. Lalu yang kedua itu dengan mengundang atau mengketik satu persatu akun mereka, akun username dan password mereka secara kolektif atau keseluruhan, begitu. Nah, kita coba langkah yang pertama dulu ya, menggunakan kode kelas. Sebelum itu tapi kan teman-teman, kita harus pastikan dulu akun siswa-siswi kita ini sudah terdaftar ke aplikasi Edmodo. Karena kalau akun mereka belum terdaftar, itu mereka otomatis nggak akan bisa masuk, nggak bisa join ke kelas yang sudah kita buat gitu. Jadi harus dibuat dulu akunnya. Nah, untuk cara membuat akun siswa itu nanti akan dijelaskan di video selanjutnya, video untuk khusus siswa. Oke, sekarang kita lakukan dulu cara pertama tadi pakai kode kelas ya. Sini kita klik kode kelas. Nah, di sini kan ada muncul beberapa pilihan lagi, ada 3 bagian lagi nih. Pertama ini berbagi kode kelas dengan langsung di copy, lalu yang kedua ini dengan share berupa PDF, dan yang ketiga dengan email. Email ini sepertinya cukup ribet ya teman-teman, jadi mending di antara ini 2. Memang ujung-ujungnya akan kita bagikan ke mereka itu berupa kode tetap, tapi caranya itu ya seperti ini, ada email, PDF, dan langsung salin kodenya. Misalnya lah kan kayak yang pertama ini kan, dia berbagi kode kelas, dia langsung main copy. Misalnya kita klik ini copy. Nah, dia udah otomatis tercopy, baru nanti ini tinggal kita pastekan ke WhatsApp untuk kita kirim ke grup atau misalnya tiap-tiap siswa kita gitu ke masing-masing. Nah, itu kalau yang ini dia langsung cepat. Kalau yang share berupa PDF ini kita klik, nanti akan muncul dia berupa file PDF. Sebentar. Oke, dia seperti ini. Filenya seperti ini, berupa PDF. Inilah nanti tinggal kita share ke WhatsApp juga. Lihat, dia tetap berupa kode. Sama aja kayak yang tadi. Nah, kita kembali. Nah, yang ini dengan email. Sudah seperti itu. Jadi kalau menurut kami lebih baik itu, lebih sederhana dengan berbagi kode copy paste ke WhatsApp. Sudah. Nah, untuk yang kedua, yang tadi menggunakan nama-nama siswa kita ketik dengan mengundang mereka dengan mengetik nama akun mereka, itu caranya seperti ini. Kita ke ini, anggota. Terus, kita klik yang ini, tambahkan siswa.
Di sini dia akan muncul tabel seperti ini. Nah, disinilah kita nama-nama siswa yang akan kita masukkan. Sini kan udah dibuatnya nih, buat akun siswa terlebih dahulu. Berarti syaratnya itu memang harus siswanya harus punya akun masing-masing gitu. Harus sudah terdaftar dulu di Edmodo, baru bisa di-invite, diundang. Nah, ini kan untuk mengetik nama depan dan nama belakang tiap-tiap siswa. Misalnya kita mengundang 10 atau 20 gitu siswa. Kan nggak mungkin satu-satu kita ketik nama mereka, lama makan waktu kan. Kecuali kalau 5 atau cuma 3 siswa, itu nggak masalah kita ketik satu persatu nama depan dan nama belakang mereka. Cuman ini misalnya kalau 20-an siswa yang mau kita masukkan. Caranya itu kita tinggal copy dan pastekan aja nama mereka. Jadi kita awalnya itu sudah buat nama-nama mereka dulu itu di Microsoft Excel ya kan. Kayak ini misalnya. Misalnya ini nama-nama siswanya. Terus ini tinggal kita copy aja. Misalnya kita blok. Kita copy. Kita kembali ke yang tadi. Nah, di kolom ini yang pertama kita pastekan Ctrl V. Nah, dia akan muncul otomatis banyak seperti ini. Jadi nggak perlu capek satu-satu kita ketik nama mereka gitu. Nih, nama depan, nama belakang sudah sesuai. Nah, seperti itu. Ini terserah ya teman-teman mau berapa banyak siswa kita, bebas. Ini kebetulan saya cukup undang 5 siswa saja contohnya. Terus kita klik ini. Kita tunggu prosesnya. Akan muncul pemberitahuan seperti ini. Anda telah menambahkan 5 siswa katanya. Itu sesuai sama yang berapa banyak siswa yang kita masukkan tadi gitu. Ini setelah kita masukkan kan nama mereka semua itu, siswa akan otomatis mendapatkan username dan password dari kita sebagai guru. Username dan password itulah yang nantinya di-share kepada siswa dan mereka diminta login menggunakan username dan password tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini, untuk memilih antara dua ini seperti ini teman-teman. Untuk mengetahui username dan password dari siswa tersebut, kita klik yang ini, unduh dan lanjutkan. Atau jika ingin menundanya, kita klik yang ini, lanjutkan tanpa mengunduh. Karena kita ingin membagikan username dan password tiap-tiap siswa tadi, jadi lebih baik kita klik yang ini, unduh dan lanjutkan. Kita tunggu. Dia lihat sebelah kiri ada ini dia. Dari kan tadi ada 5 siswa. Kita masukin. Jadi kelima-limanya itu akan otomatis dapat username dan password. Lihat, untuk yang murid pertama ini misalnya si Agnes, ini ada username-nya dan password-nya sudah tersedia langsung. Untuk yang murid kedua, si Beatrix ini. Begitu seterusnya. Untuk yang ketiga, jadi beda-beda tiap orang username dan password-nya. Inilah yang akan kita bagikan ke mereka nanti. Ya. Ini kan berupa file, jadi kita tinggal kirim aja ke grup yang ada mereka gitu. Jadi setiap murid itu nanti, tiap siswa itu nanti akan membuka file ini dan akan diperiksanya nama mereka untuk mengetahui username dan password mereka gitu, agar bisa aplikasi Edmodo. Begitu teman-teman. Oke, coba kita kembali. Nah, ini udah bisa. Kita tinggal X-kan aja. Lihat, sudah langsung dia terundang mereka berlima ini ke kelas yang udah saya buat gitu. Jadi kan udah ada yang nama mereka berlima lengkap dengan username mereka. Jadi kayak gini, mereka udah langsung terinvite, udah langsung di dalam. Jadi mereka tinggal login aja pakai yang username dan password yang tadi di file yang ini tadi. Gitu. Oke, begitulah untuk yang memasukkan siswa ke kelas. Bagian keempat yaitu membuat absensi dalam kelas di aplikasi Edmodo ini. Nah, caranya kita login dulu. Ini misalnya kan dia udah login. Terus kita ke kelas. Kita pilihlah di kelas mana yang mau kita buat absensinya. Ini kan kebetulan memang cuma satu.
Jadi kita klik yang ini, kelas 10A. Oke. Kan biasanya itu diikuti oleh materi ya kan? Nah, untuk membuat absensi ini, aktivitasnya berbeda dengan aktivitas materi, teman-teman. Jadi, saya mau buat, saya contohkan, misalnya saya buatkan materi dulu ya, baru nanti kita ke absensi. Nah, untuk buat materi dulu, kita mengklik materinya di sini. Kita ketikkan, misalnya materi pertemuan 1. Terus, kita post. Kita tunggu. Oke, dia udah akan muncul pemberitahuan seperti ini. Udah, lalu misalnya udah kita kasih materi ke siswa, kita langsung ke pembuatan absensi. Nah, untuk membuat absensinya ini, saya buat di menu penugasan. Kenapa? Karena menurut saya itu lebih mudah untuk dimonitor ketika kita, guru itu mengekspornya ke Microsoft Excel gitu. Maka kita buat tugas baru ini, kita klik di sini, buat, lalu assignment, assignment, baru klik baru. Nih, judul tugas. Kan ini ceritanya kita mau membuat absensi. Jadi kita kliklah absensi. Terserah teman-teman mau absensi apa judulnya. Kalau menurut saya absensi pertemuan 1. Lalu masuk instruksi. Ini terserah kita mau instruksinya apa. Misalnya saya membuat instruksinya begini. Untuk pengambilan absensi, silahkan berikan tanggapan dengan mengetikkan hadir misalnya pada aktivitas absensi. Oke. Misalnya ini instruksinya, boleh. Udah selesai sampai sini, kita langsung aja mengklik ini, tugaskan. Oke, ini ada jatuh tempo. Kita pilih tanggal jatuh temponya. Misalnya misalnya tanggal 24 ini, jadwal kita masuk kelas dengan siswa-siswi kan. Jadi kan untuk mengisi absensi, sewajarnya kan 1 hari aja. Jadi misalnya kita buat tanggal 24, dan ini jamnya. Misalnya karena kalau misalnya kita masuk jam 10 sama mereka, sama murid-murid kita kan, kita buat batasnya itu 1 jam. 00. Oke. Terus ini kita centangin log after due date. Ini maksudnya setelah tanggal jatuh tempo ini lewat, para siswa itu nggak bakal bisa lagi membuat absensi gitu. Jadi udah terkunci langsung absensinya lewat dari tanggal jatuh tempo gitu. Jadi sebaiknya biar lebih aman, ini kita centangin, kita buat gitu. Nah, untuk yang ini pengaturan lainnya, tambahkan ke buku nilai, ini juga wajib dicentang teman-teman karena biar lebih mudah untuk memonitor pengumpulan absensi para siswa nanti begitu. Kita klik ini, tugaskan. Kita tunggu. Oke, begini dia muncul. Oke, bagian yang terakhir itu membuat kuis untuk kelas kita di Edmodo. Nah, caranya itu, ini kita klikkan kelasnya yang mau kita buatkan kuis. Misalnya ini, kelas 10A. Terus, dari sini kita klik buat. Lalu, kuis, dan baru. Oke, penjelasan kuis. Nah, misalnya di sini kuisnya kita buat judul apa ya? Ulangan aja deh, ulangan harian pertama. Oke. Terus instruksinya terserah teman-teman mau apa. Misalkan kerjakanlah
beberapa soal berikut dengan tepat. Oke. Terus kita beralih ke, ini bagian pertama tadi ya, kita beralih ke bagian keduanya. Di sini terserah kita teman-teman mau buat berapa pertanyaan. Misalnya 5 misalnya kan. Untuk soal pertama, ini di sini ada pilihan juga dibuat. Apakah dia soalnya berupa benar atau salah yang kayak true false gitu. Siswa tinggal disuruh memilih apakah ini true, benar atau false, salah gitu. Kalau pilihan berganda yang biasa pakai option, terus jawaban singkat ini yang kayak esai, terus isi bagian yang rumpang atau kosong ini yang itu kayak mengisi titik-titik, tinggal mengisi bagian titik-titik siswanya begitu. Terus yang ini menjodohkan itu kayak mencocokkan gitu, kayak ya kita disuruh memasangkan satu ke pasangannya gitu. Terus yang beberapa jawaban ini beberapa jawaban gitulah. Misalnya untuk soal pertama kita mau buat ini pilihan ganda, boleh. Terus pertanyaannya juga bebas mau yang mana. Misalnya apa ya? Sini kan topik kita, kelas kita tadi sebelumnya udah saya buat tentang trigonometri matematika. Jadi pertanyaannya juga harus yang berbau trigonometri. Oke, kita ke teks pertanyaan. Ini tadi. Nah, karena ini pertanyaannya pilihan ganda, jadi harus pandai-pandai juga buat pertanyaannya. Misalkan, nilai dari kosinus 315 adalah titik-titik. Nah, pertanyaan cukup sampai di sini. Untuk option itu kita isinya di sini teman-teman, di tanggapan. Agak ke bawah sedikit yang ini. Misalnya option pertama itu negatif 1/2 akar 3. Terus option kedua negatif 1/2 akar 2. Terus yang ketiga negatif 1/2. Ini kan ada 3 option cuman dibuat. Misalnya kita mau tambahin option lagi sampai 5 option. Boleh, yaitu dengan mengklik ini. Kan ada 5 berarti kurang 2 lagi. Oke. Di sini kita misalnya option yang keempat 1/2 akar 2. Dan option terakhir 1/2 akar 3. Nah, sebelum itu kita pastikan dulu, kita kan ini ceritanya posisinya guru. Jadi kan kita otomatis udah tahu jawabannya yang mana. Nilai dari cos 315 itu ini 1/2 akar 2. Jadi yang teman-teman nampak nggak ini? Yang ini itu diposisikan untuk jawaban yang sudah tepat gitu. Mana jawaban yang tepat? Disitulah letakkan titik hitam ini. Kan jawaban yang tepatnya ini 1/2 akar 2. Jadi disinilah kita klik hitamnya. Jadi dia kayak otomatis. Nanti siswa itu jawab, misalnya jawab yang pertama, ini negatif 1/2 akar 3, dia otomatis masuk ke kita, dia itu jawabnya salah gitu. Jadi udah otomatis direkap sama komputer ini. Kalau jawaban yang benar itu adalah yang ini, yang option keempat. Gitu. Oke, ke bawah. Ini penilaian. Misalnya itu terserah kita ya, berapa misalnya saya mau buat nilainya satu pertanyaan 10 poin. Jangan 10, 20. Oke. Oke, baru ini pertanyaan pertama udah selesai. Kita mau nambahkan baru pertanyaan kedua. Klik yang ini. Ke bawah kan. Nah, tadi kan udah pilihan ganda. Pertanyaan kedua misalnya mau yang berbeda boleh, mau tetap pilihan berganda pun boleh, itu terserah kita sebagai guru. Itu misalnya saya mau apa ya, benar atau salah. Lihat ya teman-teman, langsung beda sama kolom yang apa tadi yang di atas, yang pilihan ganda. Dia kan tanggapannya posisinya beda sama yang tanggapan benar atau salah. Itu juga salah satu yang membedakan. Misalnya pertanyaannya nilai
dari sin 30 adalah 1/2 misalnya. Ini pertanyaannya. Kita kan tahu ini apakah salah atau benar. Jadi kita langsung buat aja jawabannya itu, jawaban benarnya di titik yang ini pas, karena titik yang benar. Karena kan sesuai nilai dari sin 30 itu 1/2. Gitu. Penilaian 20. Terserah mau berapa, misalnya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, mau sama boleh, mau berbeda juga boleh. Soalnya kita ambil yang ini esai, jawaban singkat. Langsung kelihatan ya teman-teman, nggak ada kotak tanggap. Dibandingkan yang soal sebelumnya, pilihan ganda sama ini true false, kan ada tuh kotak tanggapan-tanggapan. Kalau di jawaban singkat udah nggak ada, karena ini esai, uraian gitu. Jadi kita sebagai guru udah disuruh meriksa sendiri. Kalau di atas tadi kan yang pilihan ganda sama true false ini udah komputer yang langsung otomatis bisa nilaikan gitu, karena kan udah kita buat di sini jawaban benarnya. Jadi kalau yang jawaban esai ini kita sendiri yang periksa. Oke lah, langsung kita buat teks pertanyaan. Ini aja deh, nyatakan sudut 170 derajat dalam satuan radius. Oke, nah ini udah selesai soal esainya. Jadi nanti tinggal langkah-langkahnya bisa kita nilai sendiri dari jawaban siswa. Oh iya, penilaian 20. Oke, begitulah dia selanjutnya teman-teman. Mau buat berapa soal? Sepertinya saya cukup sampai 3 soal aja deh. Jadi kan 20 poin, juga 20 poin, berarti semua nanti harusnya skornya 60 poin. Gitu. Terserah mau sampai 100 poin, berarti ini kita juga hitung-hitung penilaiannya gimana biar dia dapat 100 poin begitu. Oke, udah selesai. Misalnya udah cukup sampai 3 soal, berarti langsung aja kita klik tugaskan. Sama kayak yang tadi, yang absensi, kalau teman-teman perhatikan, ditentuin juga tanggal jatuh temponya. Ini kan ulangan, misalnya, berarti kan satu hari aja udah cukup, nggak usah sampai berhari-hari atau berminggu-minggu kan. Misalnya, kita membuat ulangan ini di tanggal 28 Mei, oke. Terus, ini jam jatuh temponya, misalnya, kalau kita masuk jam 8 pagi misalnya, berarti cukup jam 9 pagi PM. Terus ini seperti yang tadi juga tetap dicentang, log after due date, artinya kayak yang di absensi tadi, dia udah otomatis terkunci jikalau lewat dari tanggal dan waktu jatuh. Nah, ini kan ada tulisan kunci setelah jatuh tempo, begitu. Biar siswa-siswa juga biar lebih mandiri, biar enggak lama-lamain mengerjakan ulangannya, gitu, mengerjakan kuisnya, gitulah. Terus, ini batas waktu mengerjakannya maksudnya teman-teman. Tadi kan ada 3 soal. Kita buatnya, kalau 3 soal, boleh juga 60 menit ini. Boleh juga 30 menit, 10 menit satu soal. Boleh juga 50. Terserah kita. Misalnya ini 50 menit lah. Ini memang perlu dicentang yang 3 ini. Terus yang ini randomized question, ini kan artinya boleh, ini kan artinya soalnya mau kita acak atau enggak tiap-tiap siswa kan. Boleh enggak, boleh juga iya. Jadi kalau misalnya kita centang, berarti otomatis semua siswa itu akan dapat soalnya saling
beracak-acak gitu, nggak berurutan semua tiap siswa. Nomor satu yang siswa A sama juga kayak nomor satu siswa B itu kalau nggak dicentang. Kalau dicentang itu tadi dia bakalan berbeda nomor satu si A dengan nomor satu si siswa B gitu. Terserah kita, misalnya mau dicentang aja deh. Terus tugaskan. Oke, berhasil ditugaskan. Baiklah, sesuai sama yang tadi. Oke, udah muncul tampilannya. Sesuai sama yang tadi ya. Ini nanti bakalan nampak berapa siswa yang telah mengumpulkan. Ini kan masih 0, karena belum ada memang, itu tergantung nanti siswanya. Oke, kita selesai untuk yang fokusnya ke bagian guru. Ya, untuk video selanjutnya nanti ini akan dijelaskan tentang siswanya. Kita fokusnya ke siswanya, bagaimana cara membuat akun siswa, kita sebagai siswa, cara mengumpulkan tugas, mengisi absensi sebagai siswa, begitu. Jadi untuk yang bagian guru ini sudah cukup sampai di sini aja. Oke. Baik, sekarang kita akan membuat akun sebagai siswa. Di video sebelumnya kan telah dijelaskan cara membuat akun sebagai guru dan cara membuat kelas pada Edmodo. Nah, tadi rekan saya telah membuat akun sebagai guru dan telah membuat sebuah kelas. Sekarang kita akan membuat akun sebagai siswa dan kita akan masuk ke kelas yang telah dibuat rekan saya tadi. Caranya kita pilih mendaftar. Kemudian kita pilih yang student account. Kemudian kita pilih lokasinya. Kita cari Indonesia. Kemudian kita klik berikut. Kemudian kita isi kode kelas. Kode kelasnya sesuai dengan kelas yang telah dibuat rekan saya tadi, yaitu ZD8HVE. Kemudian kita isi nama penggunanya. Kemudian kita isi ini alamat email kita. Kita isi kata sandi sesuai dengan kata sandi email kita ya. Dan kita konfirmasi lagi. Kemudian nah, untuk nama pengguna tadi ternyata kita harus menggunakan huruf dan angka saja. Jadi saya membuat Agnes 08. Kemudian kita pilih buat akun. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita disuruh untuk memverifikasi. Maka kita buka email kita terlebih dahulu ya, karena dia memverifikasi melalui email yang telah kita masukkan tadi. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada email dari Edmodo-nya dan kita buka. Kemudian kita disuruh untuk mengkonfirmasi emailnya. Kita klik confirm my email dan konfirmasi emailnya sukses. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita lengkapi profil kita. Untuk first name-nya saya buat Agnes. Untuk last name-nya saya buat Purba. Kita klik done. Kemudian kita disuruh mengisi nomor handphone orang tua kita. Saya akan mengisinya. Kemudian alamat email orang tua kita. Kemudian kita klik notify. Kita sekarang sudah masuk ke kelas 10A sesuai dengan kelas yang telah dibuat rekan saya tadi. Di sini terlihat Ibu Aurora kelas 10A. Dan akun kita sebagai siswa sudah dapat digunakan dan kita sudah masuk ke kelas yang telah dibuat guru kita tadi.
dapat kita lihat Edmodo ini hampir sama juga dengan Google Classroom. Nah, tadi kan kita sudah masuk ke kelas, namanya kelas 10A. Kemudian kita bisa melihat di sini ada absensi pertemuan 1, ada ulangan harian 1, dan materi pertemuan 1. Sekarang kita mengisi absen yang dibuka oleh guru kita tadi. Di sini absensi pertemuan 1. Kita bisa mengklik di sini atau di sini di upcoming sama aja. Sekarang kita isi absen kita. Kita buka dari upcoming aja. Kita klik 2 kali. Kemudian akan muncul dialog seperti ini. Instruksinya, untuk pengambilan absensi silakan berikan tanggapan dengan mengetikkan hadir pada aktivitas absensi. Kita open assignment. Nah, untuk mengetikkan hadirnya, di sini kan tertulis your work is empty, berarti kita belum melakukan aktivitas apa-apa. Kemudian kita klik buat. Di sini terdiri dari 4. Yang pertama text response, Word document, PowerPoint presentation, Excel worksheet. Karena kita diinstruksikan untuk mengetikkan hadir, kita pilih text response. Kita isi dengan hadir. Kemudian di sini udah bisa kita klik turn in assignment. Kemudian muncul dialog, apakah Anda siap masuk ke kelas Anda? Turn in. Maka di sini akan muncul work submitted, artinya absen kita sudah terekam oleh sistem. Di sini ada juga click here to send a comment to your teacher. Kalau kita ngetik hadirnya di situ, itu hanya dalam bentuk komentar. Jadi kita sama aja nggak absen. Karena kalau kita submit seperti cara yang tadi, dia otomatis terekam oleh sistem, maka kita sudah mengisi absen dan nyatakan hadir. Nah, sekarang kita sudah masuk pada kelas 10A. Di sini dapat kita lihat bahwa guru tersebut telah membuat ulangan harian pertama. Kemudian kita akan mengerjakan ulangan harian ini. Kita klik take quiz. Nah, quiz ini terdiri dari 3 pertanyaan dengan deadline tanggal 28 Mei jam 9. Dari 3 pertanyaan kita dapat memperoleh 60 poin jika jawaban kita benar semua dengan waktu 50 menit. Di sini dapat kita lihat instruksinya, kerjakanlah beberapa soal berikut dengan tepat. Kemudian kita pilih take quiz. Untuk soal yang pertama di sini ada nilai dari cos 315 adalah, untuk jawaban yang benar kita pilih yang D, setengah akar 2. Kemudian kita next. Untuk soal yang kedua yaitu nilai dari sin 30 adalah setengah, kita pilih ini benar atau salah. Kemudian kita pilih benar karena nilai sin 30 adalah setengah. Kemudian kita next. Soal yang ketiga, nyatakan sudut 270 dalam satuan radian atau radius. Nah, untuk pengerjaan soal yang ketiga, saya mengetik jawabannya di Microsoft Word terlebih dahulu untuk memudahkan kita mengetikkan jawaban pada tempat yang disediakan. Dan kita copy aja. Ini jawabannya, nyatakan sudut 270 dalam satuan radius atau rad. Kita peroleh jawabannya yaitu 3/2 V radian. Oke, kemudian kita submit quiz setelah kita selesai menjawabnya. Saya di sini cukup cepat menjawabnya karena kita tidak terlalu lama dalam mengerjakan kuisnya. Kemudian kita submit quiz. Kemudian kita submit lagi. Maka kuis sudah centang atau submitted. Oke, kita mengecek jawabannya. Untuk yang pertama, jawaban yang pertama benar, poinnya 20 dari 20. Untuk jawaban yang kedua benar juga, poinnya 20 dari 20. Untuk jawaban yang ketiga belum ada nilainya karena gurunya belum melihat atau belum memeriksa jawaban yang telah kita isi. Oke, untuk memenuhi skor ini maka guru harus memeriksa jawaban siswa terlebih dahulu. Oke.